Rizky Darmawan dengan NPM 2022130072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Al-Rasid dengan NPM 2022-1373. Perkenalkan, nama saya Biswanto dengan NPM 2022-130070. Perkenalkan, nama saya Miftahul Dina Mardiah. Tentang perilaku organisasi dengan judul dengan topik dasar-dasar perilaku kelompok. Aduh, di sini saya ingin menjelaskan latar belakang dasar-dasar perilaku organisasi. Dalam memandang organisasi, seorang seringkali melihat organisasi dari sisi formatnya, yaitu struktur organisasi, strategi, kebijakan, sasaran, prosedur, wewenang formal, rantai, dan komando, dan sebagainya. Semua itu merupakan aspek di balik itu semua proses dan organisasi yang tidak nampak permukaannya, yaitu perilaku individu dan perilaku organisasi. Pemahaman tentang perilaku organisasi sangat membantu dalam menjelaskan roda-roda organisasi. Dari karangan Wibowo mendefinisikan kelompok adalah sebagai kumpulan dua individu atau lebih yang berinteraksi, menjaga pola hubungan yang stabil, berbagai tujuan bersama, dan merasakan dirinya mereka menjadi sebuah kelompok. Terus menurut Rifai dan Mulyadi menyebutkan bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Terus menurut Sudarmo dalam bukunya berjudul Perilaku Organisasi memberikan definisi kelompok sebagai dua orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, di sini kita sampai tujuan pembuatan makalah, yaitu adalah untuk memperluas wawasan keilmuan bagi para penulis atau pembaca, yaitu khususnya mahasiswa, mengenai hal perilaku organisasi, yaitu dalam tema dasar-dasar perilaku kelompok dalam suatu perusahaan atau organisasi. Apa sih alasan dibentuknya kelompok? Nah, di makalah ini ada alasan, yaitu orang membentuk kelompok biasanya itu karena berbagai macam alasan. Di sini ada 4 kenapa kelompok itu dibentuk. Yang pertama, ada pemuas kebutuhan. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipuaskan. Namun demikian, ada sejumlah kebutuhan yang tidak mampu dipuaskan diri sendiri, kecuali bergabung dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua adalah kedekatan dan daya tarik, yaitu adalah jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan daya tarik menunjukkan ketertarikan orang yang satu dengan lainnya. Lalu yang ketiga adalah tujuan kelompok. Kenapa sih kita alasan untuk membentuk kelompok? Karena kita membutuhkan, yaitu tercapainya tujuan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang keempat ada alasan ekonomi. Motifnya adalah terbentuknya kelompok karena mereka menganggap dan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dari pekerjaan mereka. Dalam hal ini dalam saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di bab 3, mereview jurnal. Dasar-dasar perilaku individual dalam perilaku organisasi era digital menurut Gus sama jurnal literologi volume 4. Dan di sini tuh menurut dia proses pembelajaran mengakibatkan terjadinya perubahan pada individu sebagai hasil dari pengalaman. Pembentukan perilaku seseorang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dan di sini ada lagi yang menurut Abdu dari jurnal. Di sini menurut dia secara umum perencanaan sumber daya ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap seluruh kegiatan atau beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua komponen di sekolah. Jadi seperti itulah yang kelompok kami bisa ambil dan bisa kami review semuanya tentang dari perilaku organisasi, tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Jadi saya bisa membuat kesimpulan, yaitu perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial dan norma-norma yang diadopsinya. Jadi ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Banyak teori yang mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuknya kelompok, mulai dari anggapan adanya pendekatan ruang kerja,
maupun tempat tinggal mereka, sampai ada alasan-alasan yang praktis. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya para anggota mempertimbangkan diri mereka dan bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara teratur untuk mengejar tujuan atas dukungan dalam suatu periode waktu.